Assalamualaikum. Sudah siap belajar fisika lagi? Hari ini kita akan belajar tentang gerak. Dalam fisika, sebuah mobil yang sedang bergerak belum tentu dianggap bergerak. Dan orang yang diam dapat dikatakan bergerak. Kok bisa? Ya, karena gerak bersifat relatif. Sebagai contoh, kita sedang duduk di dalam bis yang sedang bergerak meninggalkan terminal. Apabila orang yang diam di terminal ditetapkan sebagai acuan, maka kita dan bis dikatakan bergerak terhadap terminal. Ini karena kedudukan kita dan bis setiap saat berubah terhadap terminal. Tetapi, jika kita tetapkan orang yang diam di dalam bis sebagai acuan, maka kita dikatakan tidak bergerak terhadap bis. Ini karena kedudukan kita setiap saat tidak berubah terhadap bis. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya senantiasa berubah terhadap suatu acuan tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebabnya disebut kinematika. Ingin tahu lebih lanjut? Yuk langsung mulai belajar. Jangan lupa berdoa ya. Pada gerak lurus, ada yang disebut dengan jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dihitung dari kedudukan awal benda tersebut. Perhatikan contoh di bawah ini. Amir berlari dari A ke B, Hasan berlari dari B ke A. Panjang lintasan yang ditempuh Amir dan Hasan sama, yakni 100 meter. Kita katakan Amir dan Hasan menempuh jarak yang sama. Ini berarti jarak adalah besaran yang tidak bergantung pada arah, sehingga jarak termasuk besaran skalar. Amir berpindah 100 meter ke kanan, Hasan berpindah 100 meter ke kiri. Perpindahan pada lintasan horizontal dapat kita anggap sebagai sumbu X. Dengan demikian, perpindahan Amir dapat dinyatakan delta XAB sama dengan plus 100 meter. Tanda positif menunjukkan arahnya ke kanan. Sedangkan Hasan dinyatakan sebagai delta XBA sama dengan min 100 meter. Ini menunjukkan arahnya ke kiri. Dengan demikian, perpindahan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Contoh kedua, pada kasus berikut. Sebuah benda bergerak dari A ke titik B dan berhenti di titik C seperti ditunjukkan pada gambar. Tentukan jarak tempuh benda dan besar juga arah perpindahannya. Untuk menentukan jarak, dapat kita hitung manual dari A sampai ke C, yaitu sejumlah 13 satuan. Caranya dihitung biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sehingga kita tulis jarak yang ditempuh sebesar 13 satuan. Sedangkan untuk perpindahan, kita cukup perhatikan titik akhir dan awal dari perpindahan benda, yaitu titik awalnya A dan titik akhirnya C. Jika kita hitung perpindahannya adalah sebesar 1, 2, 3, 4, 5 hingga kita bisa menulisnya sebagai 5 satuan. Arahnya sumbu X positif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang laju rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata dalam suatu selang waktu tertentu sama dengan hasil bagi antara jarak yang ditempuh dan selang waktu. Secara matematis dapat dituliskan sebagai V sama dengan S per T. Sedangkan kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu sama dengan hasil bagi antara perpindahan dan selang waktu. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai V sama dengan delta X per delta T. Contoh kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata adalah sebagai berikut.
Misalkan, Anto berlari dari A ke D melalui B dan C selama selang waktu 100 detik, seperti pada gambar. Kita katakan bahwa kelajuan lari rata-rata Anto adalah 200 meter ditambah 100 meter ditambah 200 meter dibagi 100 sekon. Maka hasilnya adalah 5 meter per sekon. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata, kita cukup perhatikan titik awal dan akhir, yaitu perpindahan dari A ke D sebesar 100 meter dibagi 100 sekon sama dengan 1 meter per sekon, dan dengan arahnya dari A ke D. Selanjutnya, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah nilai limit kecepatan rata-rata ketika selang waktu mendekati 0. Untuk selang waktu delta T sangat kecil, delta T mendekati 0, kecepatan rata-rata untuk selang waktu tersebut mendekati nilai kecepatan pada saat T sama dengan T1. Secara matematis, kecepatan sesaat dinyatakan sebagai V sama dengan limit delta T mendekati 0, delta X per delta T. Yang terakhir, kita akan belajar tentang percepatan rata-rata. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Suatu benda dikatakan bergerak dengan percepatan tetap bila perubahan kecepatannya selalu sama dalam selang waktu yang sama. Secara matematis, percepatan rata-rata dirumuskan sebagai A sama dengan delta V per delta T, dengan V1 kecepatan saat T1. Sedang V2 adalah kecepatan saat T2. Contoh soal, sebuah benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika dalam selang waktu 5 sekon kecepatan berubah menjadi 25 meter per sekon, berapakah percepatan rata-rata benda tersebut? Cara mengerjakannya dengan cara memasukkan besaran yang diketahui ke dalam rumus. Maka akan didapatkan hasil 4 meter per sekon kuadrat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga sukses ya.